Halo adik-adik semuanya. Wah, pasti pertama kali ya melihat kakak ya di chapel ini ya. Wah, perkenalkan. Kalau gitu kita akan perkenalan dulu ya adik-adik ya. Nama kakak adalah Kakak Mika. Nah, jadi adik-adik, Kakak Mika saat ini mau bawain apa sih ke adik-adik? Nah, Kakak Mika tuh mau bawain sebuah cerita ke adik-adik nih. Sebuah cerita dan juga sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau adik-adik semuanya mau mendengarkan ceritanya kakak, nah sekarang adik-adik semua duduk yang manis. Sehingga nanti kita bisa mulai ceritanya. Nah, kakak akan menceritakan kisah tentang 3 orang pemuda nih adik-adik. 3 orang pemuda ini dilemparkan hidup-hidup di dalam api. Ayo, mau dengerin gak ceritanya kakak? Oke, kalau mau dengerin nih semuanya, kita simak ya baik-baik. Nah, cerita kakak itu diambil di dalam Alkitab, lebih tepatnya di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, ini cukup panjang nih adik-adik ceritanya. Jadi, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini tuh adalah seorang raja yang berkuasa pada zaman Babel adik-adik. Dia adalah seorang raja yang sangat kaya. Punya pelayan-pelayan. Pokoknya punya semuanya deh adik-adik. Raja Nebukadnezar ini adalah yang sangat disegani dan dikenal kejam di negeri Babel ini. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang sangat tinggi sekali. Patung emas itu tinggi banget adik-adik. Nah, kemudian sang raja ini mengumpulkan semua petinggi-petingginya, semua pembesar-pembesarnya, semua pelayan-pelayannya dikumpulkan semua di satu tempat gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang hadir pada saat itu. Kemudian raja memanggil seorang bentara ya, atau orang yang menyampaikan pengumuman. Seperti itu ya adik-adik, pada masa waktu itu kalau raja mengeluarkan sebuah titah akan dipanggil bentara. Untuk apa? Untuk agar bentara itu membacakan pengumuman raja di semua khalayak ramai, di depan khalayak ramai semuanya gitu. Pengumuman yang disampaikan oleh raja itu cukup mengagetkan adik-adik, karena ternyata sang raja itu membuat patung yang tinggi itu untuk mereka sembah. Jadi sang raja memerintahkan jikalau nanti orang banyak itu atau penguasa-penguasa dan semuanya itu yang ada di bawahnya raja mendengar segala jenis bunyi-bunyian dari alat-alat musik, dari trompet, mungkin dari sangkakala, dari apapun itu. Nah, alat-alat musik ini, bunyi-bunyian ini kalau dibunyikan, maka semua orang harus menyembah kepada patung yang tinggi ini adik-adik. Kepada patung emas yang sangat tinggi ini, semua orang harus menyembah patung itu. Kalau tidak menyembah, maka orang-orang yang tidak menyembah itu akan dicampakkan ke dalam dapur api adik-adik. Kayak sebuah tungku gitu loh adik-adik, kayak sebuah perapian gitu yang begitu panas. Saat dibunyikan bunyi-bunyian, semuanya nyembah. Lalu kemudian sang raja melaksanakan perintah tersebut. Jadi tiba-tiba sang raja menyuruh untuk memainkan alat musik tersebut sehingga semua orang sujud menyembah sampai ke tanah kepada patung yang sang raja Nebukadnezar dirikan. Tetapi adik-adik, ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut adik-adik. Wah, ada beberapa panitera kerajaan, pembesar-pembesar kerajaan yang mengadukan itu ke sang raja. Sang raja, itu ada 3 orang Yahudi itu tidak mau menyembah. Wah, sang raja pun melihat betul ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian sang raja pun karena mendengar informasi yang seperti itu, ia marah adik. Ia marah. Kemudian mereka memanggil 3 orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat sang raja memanggil, dalam kemarahannya dia bertanya kepada 3 orang itu, "Hei kalian, kenapa kok kalian tidak mau menyembah kepada patung yang saya sudah dirikan itu? Saya tuh udah susah-susah loh mendirikan patung ini, kok kalian gak mau menyembah?" Nah, lalu apa adik-adik jawaban dari mereka bertiga? Kita lihat ya adik-adik ya. Di ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Jawaban mereka sangat tidak mengenakan di telinga Raja Nebukadnezar. Kemudian sang raja pun geram, semakin marah. Akhirnya sang raja pun menyuruh untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan seluruh pakaian lengkap. Jadi masih memakai baju jubah, masih memakai kasut, masih memakai topi. Semuanya diikat. Dan perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Lalu kemudian ada orang-orang prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh raja untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah terikat untuk dilemparkan ke dalam dapur api. Setelah mereka dilemparkan ke dalam dapur api, kemudian sang raja terkejut. Dia melihat mengapa ada 4 orang di dalam dapur api itu. Dia memanggil prajuritnya, "Hei prajurit sini. Bukankah tadi kita ngelemparin 3 orang ya?" "Oh iya, memang kita ngelemparin 3 orang tadi." "Loh, tapi kenapa aku ngelihat ada 4 orang di dalam dapur api itu?" Wah, sang raja pun mendekati dapur api tersebut. Dari luar ya adik-adik ya, bukan memasuki, tapi dari luar dia, dari kejauhan dia mulai mendekati, dia melihat kenapa ada 4 orang. Kemudian waktu pas sang raja melihat lebih dekat, ternyata mereka tidak kenapa-napa. Mereka tidak terluka, tapi mereka bebas adik-adik daripada ikatannya mereka. Tapi mereka tidak terluka. Kemudian yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau kita baca di dalam Alkitab ditulisnya seperti anak dewa. Wah, kemudian sang raja pun dengan takut dan gemetar dia ngomong, "Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu." Dan akhirnya mereka keluar adik-adik. Mereka berjalan keluar, dan pada waktu itu seluruh pelayan-pelayan raja memeriksa mereka, keadaan mereka. Rambutnya gak ada yang hangus, bajunya gak ada yang terkena luka bakar, kulitnya mereka tidak terbakar. Mereka baik-baik saja, bahkan tidak ada bau gosong pun tidak ada. Lalu setelah mereka dipanggil keluar, sang raja itu memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Sang raja mengakui kebesaran Allahnya mereka, dan sang raja pun mengeluarkan perintah yang baru. Perintahnya apa? Bagi siapapun orang-orang yang mengucapkan penghinaan atau yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dihancurkan menjadi puing-puing. Dan saat itu juga sang raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, kenapa sih kakak membawakan cerita ini? Emang cerita ini berkaitan gitu ya dengan kita yang masih sekolah ini, yang anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ya adik-adik ya. Oh adik-adik, apakah adik-adik ingat tema daripada sekolah SDH Cikarang? Yaitu untuk menyatakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan Tuhan. Melalui kisah ini, adik-adik bisa melihat semua orang menyembah patung itu adik-adik. Mereka disuruh menyembah patung itu karena kenapa? Karena takut dengan titah raja. Karena itulah mereka menyembah patung itu. Kalau mereka tidak menyembah patung itu, maka mereka akan mati. Ancamannya adalah nyawa. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Apa kaitannya dengan kehidupan adik-adik? Coba kakak tanya, tapi dijawabnya dalam hati masing-masing ya. Pernah nggak terjebak di situasi di mana teman-teman tuh kayaknya bisa nyontek tuh gampang gitu? Apalagi sekarang kan sekarang ini kan kita semua kan sekolahnya online ya adik-adik ya. Kalau dulu enak offline, di kelas ada guru yang ngeliatin. Wah, adik-adik lagi mengerjakan ulangan guru ngeliatin. Wah, gitu kan. Tapi sekarang kan kita online adik-adik. Guru mau mantau kalian, kalau kalian matiin kamera, kalian buka Google misalnya di belakang layar Zoom kalian buka Google, kalian mencari jawabannya lewat internet. Nah, ayo. Atau mungkin membuka media sosial, membuka HP, berkomunikasi dengan teman yang di sebelah gitu kan. Berkomunikasi dengan sahabatnya teman-teman.
Guru kan nggak lihat, ya kan? Nah, banyak nih adik-adik yang mau nyontek nih. Nah, adik-adik mau ikutan nyontek atau enggak? Itu pertanyaannya. Mungkin guru nggak tahu kalau adik-adik nyontek, tapi Tuhan tahu. Kalau adik-adik melihat orang lain kok bisa nyontek enak ya, oh kita ikutan nyontek aja. Nah, adik-adik apa bedanya sama orang-orang yang menyembah patung di dalam cerita tadi? Adik-adik justru harus menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Di mana mereka tidak mengikuti jalan-jalan yang salah. Firman Tuhan berkata seperti apa? Nih, kakak akan buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. I will read it in English. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maksudnya adik-adik, dunia ini mungkin adik-adik bisa mengikuti tren, mengikuti sosial media sekarang gitu ya dengan sangat mudahnya gitu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik harus waspada karena nggak semua yang tren itu selalu baik. Kadang-kadang ada tren yang malah membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita menjadi anak-anak yang nakal. Anak-anak yang melawan guru, melawan orang tua. Nah adik-adik kita harus sangat peka ya. Kita harus sangat memilah apakah ini baik untuk adik-adik atau tidak gitu. Kalau misalnya ini adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang gak baik, maka adik-adik harus menjauhi itu. Gak peduli konsekuensinya mau ditemenin, mau enggak. Mungkin adik-adik sekarang dijauhin karena bertindak benar. Tapi nanti kelak Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada adik-adik. Adik-adik nanti bisa mendapatkan teman baru misalnya. Atau mendapatkan suatu hal yang membahagiakan hatinya adik-adik. Mendapatkan keinginannya adik-adik, siapa tahu. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bertingkah laku benar menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan itu tidak selalu selamanya dengan penginjilan. Tapi adik-adik bisa bertingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu sudah menyatakan kasih Tuhan. Walaupun itu sangat berat. Banyak sekali hal-hal yang akan menghalangi adik-adik. Tapi kakak percaya firman Tuhan yang hari ini kakak sampaikan kepada adik-adik itu dapat menjadi refleksi dan juga pesan bagi adik-adik semua. Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa yuk. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami sangat mengucap syukur atas kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus menyatakan kebenaran Allah, menyatakan kasih Allah, menyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini itu semua dapat memberkati kami secara pribadi dan kami selalu mau menuruti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan agar orang-orang lain melihat bagaimana kami melakukan firman-Mu dan mereka dapat berubah seperti Raja Nebukadnezar yang berubah menjadi mengagumi Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau mengikuti yang jahat. Kami mengucap syukur Tuhan atas kisah ini. Biarlah kisah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bye. God bless you.